people, kami dari kelompok 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Primakara, program studi Sistem Informasi, pada kesempatan kali ini membawakan materi mengenai flowchart dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Berikut merupakan videonya, check this out! Sebelum memasuki video, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ratih dengan NIM 12, Satria dengan NIM 16, Kadek Raditya dengan NIM 32, Adi Nugraha dengan NIM 31, dan Widi dengan NIM 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari sebuah program. Setiap langkah yang digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau tanda panah. Nah, flowchart ini sangat berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur, proses dari sebuah proyek akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, menurut Indra Jani, flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari sebuah langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada sistem flowchart. Dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua ada dokumen flowchart atau disebut juga form flowchart. Merupakan flowchart yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang ketiga ada schematic flowchart. Merupakan flowchart yang mirip dengan flowchart sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah flowchart skematik selain menggunakan simbol-simbol flowchart sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Yang keempat ada program flowchart, merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Flowchart program dibuat dari verifikasi flowchart system. Flowchart program dapat terdiri dari dua macam, yaitu flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang kelima atau yang terakhir, proses program, merupakan bagan alur yang banyak digunakan di teknik industri. Flowchart ini juga berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simbol dari flowchart. Yaitu ada pertama flow detection symbol. Flow direction symbol yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol lainnya. Yaitu ada yang kedua terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau pengakhiran, itu start dan stop. Selanjutnya ada konektor symbol, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya ada proses simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yaitu simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya ada simbol input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol manual input, yaitu simbol memasukkan data secara online dari keyboard. Selanjutnya yaitu ada simbol preparation, yaitu simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage. Selanjutnya ada simbol predefined process, yaitu simbol yang pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar.
plotter atau printer dan sebagainya. Selanjutnya ada simbol disk atau online storage, yaitu simbol yang menyertakan input yang berasal dari disk atau simpanan ke disk. Selanjutnya ada simbol mengetik type unit, magnetic unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya ada simbol patch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya ada simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berdasarkan dari dokumen ke dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan flowchart. Yang pertama, kelebihan flowchart yaitu komunikasi, di mana maksudnya flowchart dapat membantu pengguna untuk mengikuti alur kerja atau proses secara visual sehingga memudahkan analisis. Karena flowchart sendiri menggunakan simbol dan notasi yang mudah dipahami baik bagi pengguna yang baru saja menggunakan flowchart. Sehingga dalam analisis, flowchart ini dapat membantu para pengguna untuk melakukan sebuah analisis yang sangat efektif dan efisien baik secara penggunaan biaya dan alokasi waktu. Kemudian yaitu dokumentasi yang memadai. Maksudnya dokumentasi yang memadai yaitu flowchart adalah penjelasan yang jelas dan detail tentang setiap simbol, bentuk dan tanda yang digunakan dalam flowchart, serta deskripsi singkat setiap langkah dalam alur kerja. Kemudian selain ada kelebihan, tentunya ada kelemahan dalam flowchart sendiri, yaitu yang pertama terlalu detail. Flowchart yang terlalu rinci dan detail dapat mengalihkan perhatian dari informasi utama. Yang kedua yaitu kesalahan dalam simbol. Kesalahan dalam simbol pada flowchart akan mengakibatkan kesalahan pada semua flowchart dan menghasilkan ketidakakuratan dalam flowchart. Yang ketiga adalah terlalu abstrak. Flowchart yang terlalu abstrak atau tidak cukup jelas dapat menyulitkan orang yang tidak terbiasa dengan flowchart untuk memahami informasi yang disajikan. Kemudian yaitu keterbatasan dalam kompleksitas. Flowchart memiliki keterbatasan dalam menangani kompleksitas sistem atau proses yang sangat besar atau rumit. Oke, selanjutnya aturan dasar flowchart. Ada beberapa aturan dasar untuk menggunakan flowchart ini, antara lain mulai dan akhiri flowchart dengan simbol lingkaran yang berisi kata start dan end. Jadi untuk memulai itu tulis kata start dan untuk mengakhirinya itu ada tulisan end-nya. Selanjutnya gunakan simbol berlian untuk membuat percabangan atau keputusan berdasarkan kondisi tertentu ya, seperti if else atau semacamnya. Itu gunakan simbol berlian. Selanjutnya gunakan simbol persegi panjang untuk menulis pernyataan atau instruksi yang harus dilakukan dalam setiap langkahnya. Jadi kalau ada proses instruksi untuk memasukkan form misalnya, itu gunakan persegi panjang. Oke, next. Hubungkan simbol-simbol dengan garis atau panah yang menunjukkan arah aliran proses atau program. Jadi untuk menghubungkan proses satu dengan proses lainnya itu gunakan garis atau simbol panah ya. Selanjutnya beri label pada garis atau panah yang keluar dari simbol berlian dengan jawaban ya atau tidak dari kondisi tersebut. Jadi untuk biar lebih presisi itu, untuk if else-nya yang berlian itu kita kasih tanda yes atau no. Jadi misalnya ada aluran yang menyatakan no, itu alirannya itu ditulis di garis atau panah tersebut. Selanjutnya pastikan tidak ada garis atau panah yang saling berpotongan atau tumpang tindih. Pastikan flowchart mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Oke, selanjutnya itu masuk ke contoh flowchart ya. Di sini contoh flowchartnya ini merupakan contoh flowchart pemberian bonus ya. Jadi yang pertama-tama itu mulai dari start, lingkaran itu start, habis itu masuk ke proses input, menginputkan jumlah penjualan. Nah di sini ada decision, yaitu jumlah penjualan. Jika jumlah penjualan lebih besar daripada 2 unit,
maka bonusnya itu 1 juta. Nah, kalau tidak atau kurang dari 2 unit, maka jumlah penjualan maka masuk ke decision yang kedua, yaitu jika jumlah penjualan sama dengan 2 unit, maka bonus akan jadi 500.000. Jika tidak, maka bonus sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini sebenarnya bisa dipermudah ya, yaitu jumlah penjualan di decision yang pertama itu jumlah penjualan kasih simbolnya lebih besar sama dengan 2 unit ya. Jadi nggak usah masuk ke decision yang kedua ini, tapi nggak apa-apa, di sini kita ngasihin decision biar lebih spesifik aja. Nah, selanjutnya jika bonus sudah ditentukan, misalnya lebih besar daripada 2 unit, maka bonus akan berupa ditentukan 1 juta dan masuk ke outputnya bonus 1 juta. Nah, jika jumlah penjualan sama dengan 2 unit, maka bonus sama dengan 500.000 dan outputnya yaitu 500.000. Dan jika tidak, bonusnya 0 dan outputnya berupa 0. Dan proses selesai. End.